Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari. Saya dari jurusan Manajemen Komunikasi dengan mengambil konsentrasi hubungan masyarakat. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Marketing PR dari modul 1 sampai modul 3. Marketing PR ini saya diajari atau digurui oleh salah satu dosen hebat saya di salah satu Istiami, yaitu Pak Zulian. Untuk Pak Zulian, terima kasih telah mengajarkan mata kuliah Marketing PR ini. Baik, tanpa berlama-lama kita akan membahas modul pertama dari Marketing PR. Check it out. Oke, yang pertama, di modul pertama itu kita tuh udah disuguhin dengan pertanyaan, guys. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu adalah, kenapa sih harus digital PR? Kenapa ya? Untuk kalian kenapa? Tapi sebelumnya aku mau menjelaskan, audiens itu, penonton, pendengar pasti pernah menonton televisi, membaca koran juga pernah, mendengarkan radio juga pernah, untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Maka PR berkomunikasi dengan publik memanfaatkan 3 media tersebut: televisi, koran, dan radio. Nah, kalau sekarang zaman udah canggih, banyak media sosial yang bisa digunakan seorang PR untuk menyebarkan informasi untuk publik. Contohnya apa aja sih? Banyak loh guys, seperti sekarang tuh banyak banget media-media sosmed seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sekarang yang lebih viral nih, TikTok nih. Banyak banget digandrungi oleh masyarakat yang mencari informasi itu dari media sosial itu. Karena sekarang tuh zaman udah canggih banget, kita tuh HP pun disuguhi dengan berbagai fitur keren-keren. Kayak dulu tuh gak ada fitur sekeren ini, tapi sekarang tuh segampang itu. Maka itu untuk mengakses sebuah informasi sekarang tuh lebih mudah, karena banyak media-media yang baru lahir untuk membuat audiens mendapatkan informasi dari sumber yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada 3 media tadi. Digital PR ini kita menciptakan konten pesan tersendiri dan mempublikasikan sendiri tanpa menggunakan bantuan jurnalisme dan media massa. Selain itu, digital PR juga harus dapat memantau sejauh mana sih pesan itu tersebar, dan juga mampu menanggapi dengan baiknya feedback dari publik. Selanjutnya, di modul 1 ini kita juga disuguhi untuk mempelajari apa sih keterampilan dan kemampuan PR itu. Yang pertama, human relation itu harus mampu membangun relasi secara personal dan memelihara dengan baik. Kita harus menjaga hubungan yang baik ya guys, dari sesama media massa atau siapapun yang kita temui. Public relation itu harus membangun relasi ya. Yang kedua, kita juga harus memiliki media relation atau menjalani hubungan baik dengan jurnalis. Itu juga salah satu poin yang pertama, sama membangun relasi antara sesama pemimpin atau sesama PR atau sekarang sama media massa. Itu kita harus membangun relasi dan harus mempunyai hubungan yang baik dengan mereka semua, karena public relation itu membutuhkan mereka. Tanpa mereka public relation itu bukan apa-apa guys. Lalu yang ketiga adalah government relation, memiliki keahlian dalam melakukan proses lobbying terhadap lembaga pemerintah dalam menjalani hubungan baik. Lalu keempat adalah customer success. Ini adalah untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggan dengan cara merespon keluhan dengan baik dan cepat. Selanjutnya, di modul kedua kita akan membahas tentang marketing PR. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi marketing PR itu. Marketing PR atau humas pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program yang mendukung pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang kredibel dan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan,
keprihatinan, dan kepentingan konsumen. Sebelumnya, apa sih itu marketing? Menurut British Chartered Institute of Marketing, pemasaran adalah suatu proses manajemen yang bertanggung jawab mengenali, mengantisipasi, dan memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli demi meraih laba. Lalu, apa sih itu PR? Apa sih itu PR? Menurut Jeffkin, sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Nah, salah satu perkembangan PR itu adalah globalisasi komunikasi. Derasnya arus komunikasi yang mendesakkan produk mengakibatkan kejenuhan. Masyarakat makin kritis, tidak mudah terpujuk, bahkan hingga tingkat tertentu mulai menganggap desakan kampanye perikanan sebagai gangguan. Terdapat kecenderungan bahwa makin tinggi frekuensi dan exposure, makin rendah tingkat purchase action. Lalu tujuan marketing itu apa sih? Tujuan marketing PR itu adalah pertama, mengembangkan prospek baru untuk pasar baru. Yang kedua, menjadikan perusahaan sebagai pemimpin atau leader dalam bagian pasar. Ketiga, menekankan biaya perikanan dan promosi organisasi berada pada jalur yang tepat dan mendukung perusahaan dan produknya. Lalu selain itu ada manfaat PR. Apa sih manfaat PR dalam marketing PR ini? Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen. Yang kedua, memperkenalkan produk baru dari perusahaan tersebut. Ketiga, merevitalisasi atau meluncurkan kembali dan atau memposisikan kembali produk perusahaan tersebut. Lalu di modul terakhir atau modul ketiga di mata kuliah marketing PR ini, kita akan membahas tentang PR industri dan bisnis serta organisasi profit. Humas industri dan bisnis ini telah diterima banyak perusahaan besar. Humas di sana merupakan fungsi manajemen yang turut menentukan suksesnya operasi suatu perusahaan. Humas industri tidak dapat dilepaskan dari prinsip ekonomi, karena industri dan bisnis memiliki orientasi pada keuntungan atau profit orientasi. Beberapa aplikasi humas dalam industri dan bisnis itu mencakup hubungan dengan pelanggan, hubungan humas dengan marketing yang selanjutnya melahirkan terapan marketing PR ini atau disebut MPR. Lalu yang ketiga adalah hubungan dengan pemegang saham. Kenapa MPR penting dalam organisasi keuntungan? Karena niat tak akan efisiensi iklan dan promosi dalam memasarkan produk, maka seorang PR jadi sangat penting terlebih untuk membuat keyakinan pada produk tersebut. Selanjutnya kita akan bahas marketing dan kapitalisme. Pemasaran itu sebagai bagian dari ilmu akademis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kapitalisme. Tak dapat dipungkiri lagi karena tujuan pemasaran dalam sebuah organisasi adalah memasarkan dan menjual produk organisasi tersebut kepada orang banyak demi keuntungan. Dengan keuntungan tersebut, maka mereka yang terlibat dalam organisasi tersebut dapat bertahan hidup dan meningkatkan taraf ekonominya. Philip Kotler menilai kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang mendorong setiap negara untuk memproduksi banyak barang. Dia mengatakan produk itu tidak semuanya dibeli orang, sebab kapitalisme membutuhkan supply dan demand, marketing yang meyakinkan orang untuk mengeluarkan uang sehingga selalu melahirkan demand dan supply. Jelas Philip Kotler. Lalu, kapitalisme itu atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik memiliki modal yang bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, menurut Wikipedia. Lalu apa sih dampak positif dari kapitalisme ini? Salah satu dampak positif dari kapitalisme ini adalah
mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dengan harga yang wajar dan rasional, dan mendorong motivasi pelaku ekonomi untuk mencapai presentasi yang terbaik. Kelebihan dari kapitalisme ini, yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi lebih tinggi karena kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dalam dirinya. Kekurangan kapitalisme ini, yang pertama, tidak ada persaingan sempurna. Yang ada tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Selanjutnya, kekurangan dari kapitalisme ini, sistem harga jualnya mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas, tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lainnya. Ya baik guys, terima kasih teman-teman udah menonton video saya. Untuk Pak Zulian, terima kasih atas kesempatannya untuk mendapatkan tugas resume dengan mendokumentasikan dengan lewat video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila saya banyak kesalahan kata, sikap maupun tingkah laku selama video. Dan saya juga mohon maaf masih banyak kekurangan dalam video ini karena masih banyak suara-suara yang tidak seharusnya ada di video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya mengekspresikan, mempresentasikan semua yang ada di dalam diri saya, yang saya pelajari dari marketing PR ini. Terima kasih untuk Pak Zulian juga. Teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.